Udah. Sip. Bareng ya nih? Bareng. Cek. Saya dengar ya, suara saya berarti masuk ya. Sip. Sobat ya. Yang kecil mana yang kecil? Ini kok belum ada yang Serrano ya? HP-ku harus on. Tolong, ini gua ambil dulu. Tolong minjem. Aduh. Ini colokannya piye sih jane, Bro? Allahu Akbar. Musahin. Colokan yang bikin nyusahin. Apa nih? Enggak sih, goceng dua. Ya sisa buat gua nanti gua tahu. Tadi kelas gua apa ya sama dua.
Anti kena air, kalau misalnya kena air itu nggak bakal sobek kayak di iklan tisu itu ya. Dia tuh bikin kayak gitu. Jangan buat kayak gini kayak ya harus musim sendiri. Ambil tisu dibasahin ke HP bisa. Ada apa? Kebanyakan ini dulu. Tapi itu kayak tangan apa lagi apa? Ya kan. Iya sih. Halo, selamat pagi Pak Toto. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Mbak. Oke, Pak Oki, sudah siap. Siap Pak. Silakan dimulai. Saya di jalan. Siap Pak, terima kasih Pak. Kita lanjut. Oke, silakan mulai. Yuk, gimana awal ambil dari sini? Iya Pak, kalau dari situ ngebelakangin Bapak kan? Oh ya udah nggak apa-apa dah. Kita majuan lagi dikit. Tolong. Mulai rekam. Kok mati sih? Ini masih ngerekam kan? Masih kan? Enggak lah. Masih kayaknya. Merekam. Siapa? Ya Pak. Saya Siapa? Katanya.
Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin Mas Japran. Oke, sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa ini mulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Pagi, luar Biasa, tetap semangat. Ya, semoga pagi hari ini kita diberikan kesehatan, ya, semangat yang lebih untuk meraih masa depan. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, di sini ada materi apa yang bisa dilihat? PJMFI. Ya. Jadi PJMFI ini apa sih? Ada yang tahu sebelumnya tentang PJMFI? Angkat tangan silakan. Angkat tangan dulu. Apa yang kalian ketahui tentang PJMFI? Apa yang kamu ketahui aja? Cung, coba angkat tangan. Japran, silakan. Yang saya ketahui dari PJMFI ya cuma apa ya? Apa yang mau ketahui? Tentang full injection. Full injection. Baik, Mas Rama. Full injection itu apa? Jadi bahan bakar itu disemprotkan dari injektor. Oke, bahan bakar disemprotkan dari injektor. Ya, ada yang mau nambahkan lagi? Yang lain? Tidak ada? Baik, jadi PJMF ini adalah Programmed Full Injection, ya, di mana di semua programnya di sepeda motor dia menjelaskan tentang bahan bakar yang dulunya dia menggunakan karburator, sekarang full di injektor, diinjeksikan, gitu. Jadi disemprotkan. Ya, sintak yang pertama itu kita harus memahami dulu sistem bahan bakar injeksi dengan baik. Ya, jadi gimana sih bahan bakar injeksi itu? Ya. Nah, sistem suplai bahan bakar dengan menggunakan teknologi kontrol secara elektronik yang mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap kendaraan. Jadi untuk PJMFI ini dia lebih optimum dibanding dengan tipe motor yang konvensional. Konvensional itu berarti apa? Karburator, betul, ya. Jadi dia lebih optimum dalam penghematan bahan bakar dan juga tenaga dan dayanya, dia lebih optimum. Oke, nah perbandingan untuk karburator, ya, di sini untuk karbu dia dari sensor, kemudian CDI, setelah itu ke koil dan busi, itu kelistrikannya di situ. Nah, untuk bahan bakarnya dia dari putaran throttle, kemudian ke karburator, baru masuk ke sini langsung ke bahan bakar tanpa adanya sistem listrikan di situ. Ya, jadi listriknya atau itu dari sensor CDI dan busi saja. Beda halnya dengan PJMFI. Ya, kalau PJMFI dia dari sensor-sensor ini berfungsi semua, kemudian ke ECM, ECM juga mengontrol, kemudian dia lanjut ke injektor. Si injektor diberi sinyal oleh PJMFI, dia menyemprotkan, gitu. Kalau yang karbu ini sistemnya sama seperti semprotan obat nyamuk yang dulu baygon, ya. Nah, itu sistemnya seperti itu. Ada angin yang berhembus kencang ke sana, ya. Kemudian si bahan bakar yang berada di bawah ini
dia tertarik keangkat ke atas, kemudian masuk ke dalam ruang bahan bakar. Itu konvensional. Oke, nah di sini perbandingan dimensi partikel dari bahan bakar udah terlihat beda. Ya, untuk karburator dia partikelnya tidak terlalu homogen, jadi masih bercampur antara bahan bakar dan udaranya, tidak terlalu homogen, berarti masih terlalu besar partikelnya. Tapi kalau pakai PJMFI, ya, partikelnya dia lebih homogen, kecil-kecil partikelnya. Tuh, maka di situ PJMFI lebih optimal, seperti itu. Ya, nah ini dari ekonomi atau ekonomisnya bahan bakar menggunakan PJMFI. Ya, ini untuk karburator, yang itu untuk PJMFI. Ya, ini sini power, sini speed. Ya, jadi semakin gasnya semakin tinggi, dia semakin banyak bahan bakar. Ya, yang ini dia tetap sesuai, gitu. Lihat dari warna biru dan kuningnya. Oke. Nah, ini letak-letak komponen PJMFI. Ya, jadi di situ ada injektor, ada TP sensor, throttle body tempatnya injektor, ya, kemudian idle air screw untuk ngatur udara, ya kan, kemudian sensor O2, ya, O2 ada di bawah exhaust, ya kan, kemudian ada sensor EOT yang di mesin, kemudian CKP sensor mengetahui berada di mana putaran crankshaft, ya, kemudian ECM dan baterai. Oke, ini prinsip kerja PJMFI, ada input, proses, dan output. Inputnya ada TP sensor. Berarti gimana? TP sensor dia bukaan gas, ya, gas dibuka, si TP sensor ini ngasih tahu ke ECM. Pada saat kita buka gas, ya kan, TP sensor ngasih tahu, saya bukanya setengah, saya bukanya full. Kalau setengah, ECM nerima bukaannya setengah. Maka dia akan ngasih kode, ya, pengaturan durasi, pengeluaran bahan bakar ke siapa? Ke injektor. Jadi akan sesuai dengan seberapa kita buka gas. Kalau motor-motor konvensional kita buka, belum tentu bahan bakarnya masuk semua. Gitu. Maka kadang ada berbetnya, ada apa sih biasanya nama bahasanya? Bahasa kita apa kalau ngempos itu kalau konvensional itu. Ya. Nah, ini campuran kaya atau miskin itu semua ECM, ya. Ada sensor O2 juga, dia mendeteksi gimana sih campuran bahan bakarnya. Ini berada di exhaust, ya, sensornya di exhaust. Pernah lihat kan yang di keluarnya knalpot itu? Nah, ini O2 di situ. Dia juga ngasih tahu si ECM, campurannya kurang bagus nih. Nama si ECM diproses, nanti dari injektor yang mengeluarkan berapa campuran yang bagusnya. Seperti itu. Ya. Sensor O2 berinformasi koefisien sesuai dengan kondisi pengendaraan. Oke, kemudian ada umpan balik juga, itu, ya. Nah, berikutnya kita di sini akan merencanakan dengan kelompok, ya, apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek. Ya, nanti saya kasih LKPD. Oke. Raka Jaya, Haikal, ya, ini silakan diisi, bolpennya ada, ya, silakan dibuka dulu. Nah, sebelum ke sana kita lanjutkan terlebih dahulu untuk materinya, ditutup dulu. Nah, nanti yang akan kita lakukan adalah mendiagnosis, ya, mendiagnosis motor dengan PJMFI, ya, apa saja, ada kerusakan apa saja, ya, itu perlu kita riset. Ada riset TP, riset ECM, ya kan, kemudian setting altitude,
ya, atau settingan mode. Oke, di sini self diagnostic function atau fungsi diagnosa mandiri. Dengan apa? Ya, biasanya kita ada lampu yang di motor, namanya apa? Mil. Ada yang tahu kepanjangannya? Ada yang tahu kepanjangan mil? Indicator lamp. Malfunction Malfunction indicator lamp. indicator lamp. Oke, betul ya. Malfunction indicator lamp atau indikator kegagalan lampu indikator gagalan. Jadi misalkan motor BJM EV ini ada kegagalan, ya, dia akan berkedip sesuai dengan kegagalannya apa. Itu. Pada saat kunci kontak diputar dalam posisi on, indikator mil akan menyala selama kira-kira 2 detik dan kemudian akan mati. Nah, terjadi kegagalan. Apabila ada kegagalan, kelainan pada sensor mil, ya, mil akan memberikan kode berupa kedipan sesuai dengan sensor yang rusak tadi yang saya bilang. Ya, kalau dia kedipan panjang, ya, itu biasanya nanti hitungannya adalah 10. Ya, kalau kedipan pendek itu 1. Misalkan 12, berarti panjang, kedipan pendeknya 2, gitu. Nah, ini kode-kode kedipannya. Ya, nanti kamu harus tahu. Ya, di situ ada kedipan-kedipan. Untuk 1 itu manifold absolute pressure, ya kan. 7 itu engine oil temperature, ya, EOT atau ECT, tergantung motornya. Kalau motor yang menggunakan yang pakai coolant, radiator, ya, dia sensornya ECT. Kalau motor yang menggunakan radiator. Kalau motor yang tidak menggunakan radiator atau hanya kipas saja, dia sensornya EOT. Itu salah satu, gitu. Jadi nggak dua-duanya. Kodenya sama, 7. Oke. Kemudian kedipan 8 itu adalah TP, throttle position, gitu. Ya. Kemudian ada 9 IAT, intake air temperature, 12 injektor, 21 itu O2, 29 itu idle air control valve, ya. Kemudian 33 itu engine control module ECM. Kemudian 54 bank angel sensor. Ya, bank angel sensor tahu? Ada yang pernah dengar? Belum? Bank angel sensor itu biasanya ada di motor-motor sport. Ya, CB 150R, ya, CBR. Itu yang sport ke sana udah ada bus atau bank angel sensor. Apabila motor itu dia posisinya jatuh, ya, di kemiringan 55 derajat plus minus 5, ya, atau motor kita jatuh, kemudian dalam waktu 2 sampai 3 detik motor itu mati secara otomatis. Itu sensor bus namanya, ya, bus bank angel sensor, ya, sensor bank angel. Itu untuk keamanan dan keselamatan. Bila terjadi crash di jalan, itu motor nggak hidup terus. Jadi motor jatuh, mati dia, aman, gitu. Nah, kalau motor GP gimana? Motor GP udah miring banget, nah, kemungkinan dia nggak pakai. Kenapa? Karena kemiringan motor GP kan, bisa sampai berapa itu? Ya. Oke, kemudian prosedur pemeriksaan, ya, prosedur pemeriksaan di sini kita ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, lepaskan cover DLC sampai kelihatan DLC-nya, yang warnanya merah, yang samping aki. Kemudian kunci kontak pastikan dalam posisi off, ya. Yang berikutnya, lepaskan DLC cap atau penutupnya. Ya, kemudian hubungkan DLC slot konektor dengan jumper, ya, atau DLC slot konektor yang kita udah ada tapi biasanya dia sulit, bisa rusak, ya kan, udah rusak juga kan. Nah, itu makanya pakai jumper aja lebih enak dan lebih aman, ya. Kemudian putar kunci kontak ke posisi on. Nah, di situ dia akan mengecek ada histori kegagalan, ya. Jadi kalau nggak dicolokin, walaupun ada kegagalan, bisa jadi dia tidak mendeteksi adanya kegagalan. Maka di jumper dulu, baru dia ada kedipan. Oh, ini nih ada kegagalan. Gitu. Itu di jumper untuk mengetahui ada kegagalan atau enggak. Ya, kemudian untuk cara meresetnya, ya, cara reset kegagalan ECM-nya, gitu.
Yang pertama sama, lepas covernya hingga DLC kelihatan, kunci kontak ke off, kemudian lepaskan tutup DLC, hubungkan DLC start connector, jumper, ya. Kemudian kunci kontak on, lepaskan jumper atau DLC start connector, jumpernya dilepas, berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5, kemudian dipasang kembali. Jika mil pendek terus-menerus berkedip, artinya apa? Tanda berhasil penghapusan kode kegagalan. Ya. Putar kunci kontak pada posisi off, lepaskan DLC dan pasang kembali tutupnya. Itu selesai. Oke, ya. Nah, berikutnya ini pendeteksian mandiri, ya. Jadi seperti yang tadi kita jelaskan, simil akan berkedip jika terjadi adanya kegagalan. Gitu. Ya, kalau misalkan di jalan dia langsung ada kedipan, tetap dia gagal, gitu. Ya. Tapi kalau motor yang masuk ke bengkel tidak ada kedipan, kita cek dulu, jumper dulu, baru dia berkedip kalau ada kegagalan. Tapi kalau yang benar-benar dia ada kegagalan walaupun tanpa di jumper, itu lagi jalan aja bisa berkedip. Ya, bisa jadi konektornya yang lepas atau enggak longgar atau enggak kotor. Gitu. Tapi yang enggak ada itu perlu jumper dulu. Ada enggak? Gitu. Tersembunyi, bukan tersembunyi sih, dia menyimpan kegagalan tapi harus di jumper dulu biar kelihatan. Oke. Nah, itu saja ya. Jadi sebelum kita melakukan nanti diagnosis, ya, ada kegagalan, cara riset, ya, itu kita belajar dulu. Setelah ini silakan kalian diisi LKPD-nya secara berkelompok, boleh membuat satu bulatan 3 orang sesuai. Ya, dibuat melingkar aja sini 3 berhadapan-hadapan. Oke, silakan dibahas dari satu persatu. Di sini nama kelompok sudah. Namanya apa? Satria Motor. Satria Motor. Oke, siap. Ada M Haikal. M Haikal mana? Ayo, Pak. M Haikal, kemudian Pandu Herlambang, Zapran. Saya, Pak. Oke, ya. Petunjuk kerja, kerjakan tugas secara berkelompok, ya. Gunakan berbagai sumber untuk mengerjakan. Bisa lihat di HP, ya, bisa lihat di buku, kemudian ambil dokumentasi praktikum pembuatan video proyek pekerjaan. Ya, jadi kalian nanti pakai HP bikin videonya pas lagi riset TP, lagi ngecek ada kegagalan apa enggak, ya. Dipakai video shot lah, nggak usah lama-lama. Yang penting dari urutan-urutannya ada semua, gitu. Kalau kurang, ya berarti diulangin lagi, diambil lagi seperti itu. Oke, kemudian presentasi laporan tugas setelah prakteknya. Oke, coba dibuka berikutnya. Di situ ada wiring diagram, ya. Jadi urutan-urutan sensornya di mana saja, kalian bisa pelajari di situ. Buka lagi, setelahnya lagi. Oke, troubleshooting gejala PJM-FI juga ada, ya. Nanti apabila di situ ada gagalan-gagalan dari motor kenapa nggak hidup, bisa kamu lihat di situ. Berikutnya bisa dilihat. Ya, itu kalian buat pertanyaan, ya, dari tadi materi tadi. Adakah yang perlu ditanyakan? Ya, jika ada yang perlu tambahkan lagi, silakan tambahkan nomor 2. Ya, di situ silakan didiskusikan. Kemudian, nah, setelah kalian buat pertanyaan, di situ kalian persiapan, ya, penyelesaian tugas proyek. Di situ kamu akan melakukan apa perencanaannya, riset TP, ECM, pengecekan, setting mode. Ya, di situ tambahkan ada seperti pengecekan sekring dan baterai belum ada. Pengecekan sekring, pengecekan baterai.
Oke. Sudah ditambahkan? Ya, untuk berikutnya, kamu lihat media, alat, dan bahan. Media, alat, bahan di situ apa saja yang harus siapkan. Ada yang belum kah masuk di situ? Coba dicek lagi. Dicek yang belum. Avometer udah ada belum? Udah ada, Pak. Sekring, avometer juga sama. Avometer juga, sekring sama avometer. Udah? Sudah semua? Oke, kalau udah silakan dibuka lembar berikutnya. Ya, catat prosedur kerja yang harus dilakukan. Nah, di situ kalian catat prosedurnya tadi yang sudah kita jelaskan ya, untuk riset ECM prosedurnya apa aja yang harus dilakukan. Kemudian riset TP ya, bisa kamu tuliskan di sebelahnya sini riset TP, silakan. Riset TP mulai dari pasang jumper aja, pasang jumper DLC, kemudian berikutnya apa. Pasang jumper DLC, pasang jumper ke apa? Kalau TP? Pasang jumper ke mana? Yang di bawah, yang di mesin? Sensor? Nah, EOT. Ya, pasang jumper EOT. Nah, DLC, EOT, EOT. Apalagi, ayo. Tadi setelah pasang jumper di EOT, kunci kontak, kunci kontak, on. Apalagi kunci kontak on, kemudian kedipannya dulu. Kedipannya bagaimana? Lambat. Setelah berkedip lambat, berarti cabut jumper apa? Jumper yang ada di EOT. Tuh. Udah? Apa itu? Udah sampai mana? Sabut jumper EOT. Terus? Habis itu? Mil akan apa? Mil berkedip cepat. Tandanya atau artinya apa? Ya, tanda reset TP berhasil. Oke ya. Nah, untuk nanti ada setting mode, silakan langsung saja di sana ya. Kemudian ada lagi cek baterai juga, cek sekring ya. Jangan lupa itu semua divideokan nanti jadi satu video. Misalkan pengecekan reset ECM, video apa dulu sesuai dengan SOP yang kalian sudah tentukan gitu. Ya. Nah, di bawahnya itu ada alokasi waktunya. Ya, alokasi waktu coba di sini untuk pemeriksaan pemahaman soalnya, ya, pemahaman materi yang tadi kita udah laksanakan, ya. Kemudian identifikasi komponen, ya, mendiagnosis gangguannya itu 15 menit, boleh kalau tuliskan 15 menit, targetnya 10 menit, jadi lebih cepat lebih baik, gitu. Ya, oke, coba lembar berikutnya silakan dibuka. Ya, di situ ada sintak yang keempat.
ya, proses dan monitoring serta perkembangan proyek. Kalian judulnya ada mendiagnosis dan perbaiki gangguan sistem bahan bakar injeksi. Oke, tujuannya apa? Ya, gimana cara memperbaikinya. Kemudian alat bahan juga sudah disiapkan. Ya, oke, silakan boleh dibuka berikutnya. Nah, di sini kalian ya secara berkelompok ya boleh langsung menuju ke alat prakteknya dan bahan prakteknya masing-masing. Di situ harus kamu cek dulu situ apa, bahan bakarnya bagaimana, nah, ada apa enggak, kemudian pengapian bagaimana, kompresinya ada apa enggak. Nah, dari sekian ini pastinya apa, motor dalam keadaan apa kalau semua baik. Nah, kalau semuanya hidup berarti semuanya baik atau tidak baik kan gitu. Kalau ada yang nggak hidup, wah cek lagi bahan bakar, pengapian dan kompresinya. Ya, kalau motor hidup berarti keadaannya baik. Oke. Berikutnya nanti di situ, di sini ada identifikasi komponen, ya. Komponen yang nanti di sini tidak ada, ya. Yang di bawahnya itu kan ada fuse atau sekring yang kamu cek, kemudian baterai. Lanjutnya apa? Main relay, ya. Kemudian kunci kontak berfungsi apa enggak, kegagalan sensornya, ya, ada apa aja. Nah, di sini apa nih? Ya, gangguannya apa, ya, memperbaikinya gangguan, kemudian mereset kegagalan, ya, gitu. Nah, ini kamu laksanakan di sana nanti di unitnya, ya, sampai akhir reset TP, ya, kemudian setting mode, menyalakan mesin dan memeriksa memastikan tidak ada gangguan lagi, gitu. Jadi terakhir itu berarti motor ya jalan atau nyala normal seperti sebelumnya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, jangan lupa siapkan alat dan bahan, kurangnya apa, cari dulu. Ya. Kemudian kalian juga harus ambil videonya sampai benar-benar bagus. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan langsung menuju ke tempat prakteknya. Bisa pakai celemek atau topi, ambil di samping dulu biar lebih keren. Pas ngambil Bisa dimatiin. ya, nggak dimatiin yang ini yang ambil supir.
Oke, silakan baris dulu di sini. Silakan baris. Baris. Oke, sebelum kita melakukan praktek, ya, kalian harus yang pertama adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur atau SOP, standar operasional prosedur. Ya, jangan sampai ada kesalahan yang fatal gara-gara kita tidak mengikuti prosedur yang udah kita tentukan dan kita tulis di situ. Oke, sebelum kita praktek, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tas semangat. Oke, silakan langsung. Ya, apa tadi yang mau dicek? Bahan bakar. Ya, cek dulu yang 3 di atas tadi, mana? Semua bahan bakar, bensinnya ada apa enggak? Ya. Kemudian pengapian, kompresi. Nah, semua pengecekan itu bisa dengan bahan bakar dibuka dulu. Nah, untuk pengecekan kompresi dan pengapian dengan cara menyalakan sepeda motor, nyala atau hidup apa enggak. Oke. Ada bahan bakar oke? Ya, tulis baik ya, di situnya tulis baik ya. Oke, coba dinyalakan dulu. Nyala atau tidak? Coba baterainya nggak ngangkat. Ya, ini maksudnya yang penting kan kompresinya ada nggak? Coba dinyalain dulu. Ini kan baterai yang kurang. Nanti bisa dicek. Oke. Berarti kompresi gimana? Pengapian juga bagaimana? Belum panas, jangan di ini dulu. Paksa. Pakai sela aja kalau ada selanya. Nah, itu lihat ada kedipan dia. Apa kedipannya? Coba cek. Tadi yang di EOT-nya sudah dipasang belum? Nah, ya. Nah, ini belum di reset, nanti tinggal reset berarti. Coba nyalain dulu. Oke. Ya, gimana? Berarti kompresi, apalagi tuh di situ? Bahan bakar gimana tadi? Nah, kompresi gimana? Pengapian bagaimana? Oke. Ya, apa prosedur langkah-langkahnya tadi? Ya, jangan lupa dibuat dokumentasinya. Kamu mau riset atau mau apa dulu nih? Bisa cek sekring dulu, cek baterai juga banyak lah, bebas lah kalian yang mana dulu. Ya, bisa cek aki juga di videoin, cek sekring juga di videoin. Kemudian riset juga, ya, pengecekan mil, kode kegagalannya. Yuk. Apa kedipannya berapa? 7 berarti? LT. Ya, coba
Nanti hasilnya harus ada hasil videonya. Nah, per itunya bisa di ini ya. Jumper yang itu mana kontak? Setelah terjadi pelambat, cabut jumper EOT. Bukan itu. Ini udah di jumper emang. Hah? Coba cabut. Kalau dia kecil. Bukan, salah berarti. Ini masih belum nyambung, bisa jadi. Coba. Nah, tar dulu. Kamu udah reset TCM belum? Belum. Nggak bisa. Harus diri. Harus reset TCM dulu, baru bisa reset TP. Oke, reset aja. Ya. Harus reset ECM dulu, baru bisa reset TP. Jangan lupa ada pengecekan aki, pengecekan sekring di situ ya. Udah belum? Ini reset apa? Cek. Coba matiin dulu. Ini bener nggak nih sebelah sini colokinnya? Coba lihat nih. Ini mengunci, terus di sebelah yang Kiri. Hah? Kiri. Kiri kan? Bener nggak ini? Salah. Nah, kelihatan salahnya. Yo, masuknya harus pas lagi. Hitung. Udah tuh lihat. Hah? Kalau dia nggak ngedip, terus. Berarti masih kepasang jumpernya. Jumpernya coba dulu. Hah? Jumpernya coba dulu. Ini berarti nggak ada kegagalan. Nah, kamu kalau mau gagal, jumpernya ini gampang. Oke. Digagalin dulu, EOT lepas. Udah, on. Nanti kan gagal tuh. Kedipan berapa? Cek. Oke, berarti ada gagalan nih. Ya, kotor atau dia kendor, ya kan? Kemudian matiin, kamu periksa kan? Pasang lagi. Udah dipasang, ini belum 100% bener karena belum di reset. Sudah pasang? Oke, ini kalau di on dia nggak ada gagalan. Karena apa? Karena belum di jumper, nggak kelihatan karena belum di jumper. Coba sekarang jumper. Udah, yang di on kan? Apakah dia masih menyimpan? Nah, ya nggak? Nah itu. Kalau nggak di jumper, dia tidak tahu gitu. Kalau di jumper, oh gua masih ada gagalan nih, gitu. Ini harus di reset. Oke, silakan di reset. Jangan lupa dibikin dokumentasinya. Ya, jangan lupa videonya.
Ini riset apa masih? Nah, ini TCM udah belum tadi? Belum. Berarti ini tandanya kalau dia cuma nyala doang, artinya dia nggak ada kegagalan dan di jumper. Kalau di jumper dia pasti nyala begini dan nggak ada kegagalan. Ya. Tadi belum dapat untuk video reset ECM. Berarti digagalin dulu caranya. Ini lepas. Itu lepas. Udah lepas. Terus digagalin tuh di onin. On. Nanti dia gagal nih. Nah, ya enggak? Matiin dulu. Kemudian kan berarti ada gagalan. Kita benerin dong. Benerin. Pasang. Oke, pada saat kita nyalain begini doang tanpa di jumper, dia nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita jumper, coba. Nah, ini di sini mil itu baru mendeteksi kalau di jumper. Dipotong tadi kalau kurang. Tang potong mana tadi dong? Kalau kurang lancip. Nah, satu nah, udah masuk belum? Coba kalau udah pasang, dia masih deteksi. Kalau kepasang ke ini. Coba dilancipin dulu pakai tang potong. Oh, di bawah noh. Kedip, Pak. Ini kedip lambat. Namanya apa ya? Lepaskan ya? Udah. Kalau dapetnya enggak, dia nggak dibet terus. Dia nggak kedip juga. Malu. Berarti belum berhasil. Ayo diulangi lagi sampai berhasil. ECM udah belum? Harus ECM dulu, baru itu reset TP. ECM udah yang 5 detik. Pasang lagi. Terus udah kedip nggak? Berarti tinggal reset TP. Terus kenapa gagal? Harusnya kan dia kedip dulu, kedip pelan. Kalau belum dicabut, ya nggak? Tadi kedip pelan nggak? Pas lagi belum dicabut kedip pelan. Pas belum cabut ya kedip itu. Kedip pelan nggak? Coba deh. Belum dicabut. Dulu. Nah, untuk di pelan tuh, tinggal dia apa? Cabut. Cabut cepat, bareng-bareng langsung dua. Apa ini enggak, itu maksudnya kan Nah, ini juga gini, Pak. Berarti dia nggak kedip ini. iya nggak kedipin kan. Berarti ada yang salah. Kamu ulangi lagi coba. Dari Reset TCM dulu. Masih ada setting mode ya. Setting mode belum. Kalau ECM udah dapat, stop. Ada dulu TP. enggak dong, dilepas pasang dulu. Nggak bunyi. Oh.
Ah, jelas. Gimana? Jatuh. Gimana? Hah? Ini apa kamu? Gede-gede gimana? Nyolokinnya aja salah di sini. Ini kan di sini. Nyolokinnya di sini. Yang di bawahnya. Kalau di atasnya kan plastik itu. Gimana sih nyolokinnya salah? Nah, kalau di sini bener. Coba. Ya kan? Nah. Yuk, sampai udah jadi videonya satu-satu, misalkan ECM jadi, nah, baru TP, baru setting altitude. Pertama-tama sebelum set ECM, lihatlah apakah ada kegagalan. Seperti yang kita lihat di sini pada kegagalannya yaitu 7. Berarti dari sensor EOT di sebelah bawah sini. Jika sudah, maka lakukanlah reset ECM, pasang jumper ke DLC. Belum. Pasang jumper di, kemudian kunci kontak on, cabut jumper 3-5 detik. Oke. Kedip apa? Oke, sip. Kunci kontak on. Kalau udah langsung lanjut ke screen ya, Pak? CM udah, TP udah. Berarti tadi kalau saya kering sama baterainya di awal nggak apa-apa. Lanjut ke setting altitude. Sekarang reset TP. Sekarang reset TP. Dua dulu kan? Ya, pertama dua, itu satu. Digas dulu juga pasang jumper EOT. Kemudian pasang jumper EOT. Pertama EOT gas juga kontrol. Yaitu katakan jika sudah, kunci kontak on. Maka di sini akan bersegi secara lambat. Oke. Kemudian cabut jumper EOT. Ini akan bersegi cepat. Sama aja. Oke. Belum reset ECM tadi. Udah berhasil. Nah ini masih ada gagalan. ECM tapi udah dapat videonya belum? Dapat. Udah, berarti kamu reset aja dulu. Reset apa pasang dulu. Pasang, reset ECM lagi. Sampai berhasil, sampai nggak ada kedipan. Ntar, tunggu. Mana? Belum. Cek aki, nanti ditulis berapa avometer mana? Kan udah disiapin tadi.
satu ya. Berarti akhirnya dilepas juga ya? Dilepas di bawah. Nggak usah dilepas, dari situ aja, dibuka aja. Oh iya ini. Cabut aja kan jumpernya. Yuk, 15 menit lagi, masih ada yang belum kamu buat. Buka cover gunakan OB. Nah, berhasil. Ini apa? Harus ada CF. Oke, Berhasil. matiin, lepas dulu. Lepas dulu. Udah lepas semua? Udah dipasang belum? Udah. Ini udah pasang? Udah, Pak. Nah, berarti kan reset TP kan? Ah. Lepas. Pasang semua dulu, jangan sampai masangnya salah satu doang. Lepas semua dulu. Pasang sampai bener semua ya. Pasang sampai semua bener-bener terhubung jumpernya. Udah bener-bener belum? Outnya udah bener-bener. Pasang. Udah? Oke, kalau udah oke semua baru yuk. Kontak on. Ya, harusnya apa, kedip apa? Jadi pelambat, secara lambat. Nah, kenapa itu? Ayo. Tadi pernah berhasil nggak tadi? Tadi udah pernah berhasil kan? Yang di awal juga pernah kan? Iya. Nah, berarti ada kesalahan di kaliannya. Kenapa itu? Mana positif, jangan lupa warna apa? Merah. Dia itu negatif. Ininya bener nggak? Ini untuk apa? AC, DC yang ini. Dia sudah Dulu sampai dia diam. Yang rata-ratanya diam di mana? Dicek. 1124. Standarnya berapa? Keterangannya apa? Berapa? Standarnya berapa? 12,4. Oke. Satu itu. Nah, ini ada yang nggak normal, ada yang lepas. Ini kan kabel kamu yang tadi lepas kan? Coba. Ini kabel kamu kan ada yang lepas. Yang lepas yang warna apa tadi? Hah? Takutnya dia nggak nyangkut ke atas. Ini sama teman coklat bukan? Sekring dicek. Coba on floornya apa? Ini udah kepasang belum bawah? Hah? Wah. Coba pasang dulu. Tadi ke jumper juga. Pantesan. Oke.
Ini kan sebelah kiri mas, kenapa jadi sebelah kanan sih? Sebelah kiri kan? Oh, mau nyolokin sebelah kanan. Nih, ini kan pengunci. Sebelah kiri kan? Nah. Nyala nggak itu? Tonjolan terus sebelah kiri. Coba dilepas dulu mas. Eot lepas. Bener ya. Oke, pasang. Pak, boleh foto bagian tahu? Boleh. Nah, boleh. Foto dulu. Bisa Pak. Coba dulu. Sebelah kiri mas. Yang sebelah situ. Udah pasang. Sebelah kiri tonjolan. Sebelah kiri 2, jangan kanan. Duh. Mana nih? Kiri lah. Nih. Pengunci. Sebelah mana? Kiri kan? Kiri. Pengunci. Ini sebelah kiri 2. Tuh. Ini pengunci. Sebelah kiri. Gitu loh. Ada pesanannya. Tapi dia nggak nyambung berarti nih kabelnya kan diputus. Yang putus yang mana tadi? Hah? 2 coklat sama hitam. Ini ya? Berarti ini masih nyambung. Masih. Yang pengecekan anu belum? Sekring, pengecekan baterai coba dicek apa lagi? Bisa sekring belum karena Iya dicek dulu. Kamu sebanyak kali ya? Ini udah ikut. Nggak ada ini sih, nggak ada hubungan. Ini sekring nih, ini. Oke, dia pakai ohm. Ada video kalau biasa pakai normal dia kan cuma apa masih harus doang. Jadi dia nggak normal dan ujung. Dia nyala terus. Kok nggak nyala terus ya? Why? Tadi ECM udah berhasil tapi ya? iya Pak. Kenapa ini jadi gagal terus? Coba lepas lagi sekali. Itunya, EOT. Kedip kan? Harusnya kedip. Ya, kedip. 7 kali. Oke, terus 7 lagi dia. Nah, mati. Pasang dia, kalau dinyalain langsung nggak kedip karena dia tidak di jumper.
Kalau di jumper dia harusnya masih kedip karena masih menyimpan kode kegagalan. Nah, jumper ini bawahnya harus nyambung semua. Cuma ini gara-gara udah lepas. Harusnya masih kedip lagi. Apa nggak kedip? Kayak nggak nyambung ini. Oke, lanjut ke yang lain aja. Apa yang belum dibikin videonya? Sekring, baterai, cek. Yuk, waktunya dikit lagi. Sama komponen hasil penganalisan ya? Hasil penganalisa. Udah? Oke ya? Baik. Baik itu sendiri dong. Dilihat tadi atasnya apa tulisannya? Hasil kesimpulan. Nah, iya udah itu dicek. Ini baik dong. Ya, oke misalkan baik kesimpulan. Kalau kegagalan tadi ada ini ya? Apa? Kegagalan apa? CM. ACM sama TP. Ini cara isinya gimana Pak baterai? Hah? Hasil analisa gimana? Sekring. Terhubung, baik. Baterai berapa ukurannya? Baik apa kurang? Sekring, bisa ngecek sekring nggak? Oh ini ya. Sekring dicek. Nggak usah cabut, langsung aja ujung sama ujung gitu kan. Bisa, kan tuh ada titiknya tuh, yang warna itu kan buat ngecek tanpa dilepas. Pakai yang ohm. Ohm mana ohm? Cek dulu ditempelin ini sama ini, berhubung nggak? Nah, kalau 0 berarti terhubung. Nah, yang titik-titiknya itu dihubungin. Nah, coba cek semuanya. Ya, 00 terhubung. Ininya Pak, kan dia kegagalan tadi EOC ya Pak? Ya, Berarti EOT. Berarti di situ tidak baik gitu. Ya sudah, simbolnya kan sudah di reset. Terus relaynya bisa nggak tadi buat starter? Baik, simpulan baik. Kunci kontak baik. Mobilnya baik aja kali ya? Bisa. Cuma ada kegagalan itu berarti hasil penganalisan kan? Hasil analisa ya ketemu lagi sama ini lagi, layout lagi kan. Ada berapa kedipan tulis. Ada berapa kedipan. Setting mode udah belum? Udah Pak. Kamu belum setting mode ya? Belum Pak. Nah, bikin videonya. Tadi kan yang EOT. Gangguan apa tadi? Sensor apa? Nah,
Terus channel itu deh. Kan hubungan rasa. Harus ngeriset kan? Iya. Kesimpulannya ngeriset TC mau TB. Itu tuh segini dong. Oke, udah lanjut apa sebelah belakangnya? Ngeriset throttle position. Throttle position gimana tadi? Kedipan lambat. Tadi langsung position di siapa? Hasil analisa gimana tadi riset? CTP kan dipasang itu. Ya kayak pasang jumper. Jadi itu pelan tuh. Bisa di reset atau setelah di reset berkedip cepat artinya berhasil. Kalau masuknya masuk ke arah berkedip lambat itu berarti harus diubah. Ini berarti kalau setting altitude juga susah dong, coba. Kalau nggak pinjam sebelah sini ya setting altitude kalau ini susah. Kalian udah semua di sini? Udah, Pak. Ya udah, sini Mas, setting mode di sini kalian buat videonya. Pinjam. Kalian yang situ nulis-nulis di situ nulis-nulis ya. Boleh. Ini biar coba saya akalin. Untuk riset TCM, perbaiki dulu masalahnya. Lalu pasang jumper. Pasang jumper ke DLC. Sudah on kunci kontak, kemudian cabut jumper dan tunggu 3-5 detik. Jika tanda seperti ini, maka tanda reset TCM berhasil. Cabut dulu. Sekarang reset TP. TP. Bukan tadi udah punya, belum videonya. Kalau yang itu gede. Sekarang reset TP. Pasang jumper DLC. Pasang jumper DLC. Pasang juga jumper EOS. Jika sudah, hidupkan kunci kontak.
juga berkedip pelan, cabut, jika Anda sudah bekerja cepat, artinya reset TP berhasil. Sekarang setting altitude. Mode apa? Mode berapa? Mode berapa, Pak? Ya 1, Satu kedua kan Pak ya? 2 ke 1. ECM lagi dulu nggak sih? Langsung aja deh. Untuk menyeting altitude, untuk menyeting altitude, gas ditarik, kemudian kunci kontak nyala. Tunggu sampai milnya berkedip. Jika sudah berkedip, maka lepas dan tarik kembali tuas gas sampai berkedip yang kita inginkan. 1, 2. Oke, itu berarti setting altitude mode 2. Kemudian kembalikan lagi ke mode 1 sama seperti tadi. Tuas gas ditarik, kemudian kunci kontak nyala. Udah? Udah dibalikin lagi. Ini ntar dibenerin dulu lah. Taruh aja dulu Mas, benerin. Dah, ayo sini lagi, kembali. Oke, udah semua? Isi semua udah? Yang mana? Gak usah, kosongin aja. Ini kosongin Pak. Ya udah, oke. Udah dicek. Oke, kalau sudah, sekarang masing-masing kelompok presentasikan apa saja yang tadi dikerjakan, ada masalah apa saja. Silakan dipresentasikan salah satu untuk perwakilan ke depan. Silakan untuk kursinya seperti tadi lagi, biar lebih mudah.
Oke, silakan salah satu dari kelompok perwakilan untuk mempresentasikan. Hah? Nggak usah, nggak usah. Oke. Hasil dari tadi saya mengecek motor, ada beberapa terjadi kerusakan. Salah satunya itu ada masalah pada sensor EOS, yaitu terlepas. Kemudian sudah kita perbaiki menggunakan, setelah sudah lalu di reset ECM, kemudian kita reset TP. Setelah itu kita menyeting mode altitude dari 1 ke 2, kemudian dibalikkan lagi dari 2 ke 1. Kemudian untuk memeriksa dan memastikan tidak ada gangguan, sudah tidak ada gangguan lagi. Oke, selain itu ada lagi seperti fuse atau baterai gimana? Kita juga mengecek tegangan baterai dan fuse, dan keduanya tidak ada masalah, semuanya hasilnya oke, normal atau baik. Saat mengecekkan bahan bakar juga baik, pengapian baik, dan kompresi juga baik. Oke, cukup? Ada lagi? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, kelompok berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok perkakas muda mempresentasikan hasil dari saya mengerjakan rangkaian ujian sepeda motor. Untuk pengecekan yang pertama, bahan bakar, pengapian dan kompresi semua dalam keadaan baik atau normal. Yang kedua, kami mengecek spring menggunakan alternator dan hasilnya baik. Lalu kami mengecek tegangan baterai. Di situ baterai dalam keadaan tidak normal karena baterai yang seharusnya 12,4 volt, namun di baterai tersebut atau dari tersebut hanya terdapat 11,22 volt. Artinya tidak baik karena tidak sesuai standar. Lalu untuk main relay dan kunci kontak oke dalam keadaan baik. Untuk memeriksa kegagalan sensor, tadi ada kegagalan yaitu LT. Bagaimana kita mengetahui kegagalan LT? Yaitu adanya kedimpak pada mil, yaitu terdapat 7 kedipan. Lalu kami melakukan riset pada ECM terlebih dahulu. Setelah riset ECM, kami baru melaksanakan riset TP. Setelah itu menyeting mode, kami menyeting dari mode 2 lalu dikembalikan kembali ke mode 1. Menyalakan mesin oke, menyala dengan baik, hanya tidak mode starter karena apinya kurang. Lalu untuk memeriksa dan memastikan tidak ada gangguan, kami hanya menggunakan tadi yaitu baterai lemah. Oke, sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Baik, untuk simpulan dari teman-teman presentasi tadi, ya, itu ada beberapa yang sudah oke dan ada beberapa yang tadi dalam melaksanakan prosedurnya masih ada yang kurang. Ya, jadi untuk jumper karena kita dipakai yang jumper kabel, ya, itu harusnya dilihat dulu bener apa enggak nih, yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri. Ya, tadi kan ya jadinya nggak tahu itu ada yang lepas, ada yang error, nanti bisa kita perbaiki lagi. Jadi untuk kedepannya jangan sampai terulang kembali, biar pekerjaan kita juga terlaksana dengan baik. Seperti itu ya. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita bersih dulu, melaksanakan 5R. Ya, kalian bisa ambil sapu, kemudian majun, kain lap untuk membersihkan motor. Dan silakan diberes-beres, sapu, kursi dibenerin kembali, ya. Baru kita nanti untuk berdoa dan baru selesai untuk pulang. Seperti itu ya. Oke, sekarang silakan ambil perlengkapan 5R-nya.
5R diambil dari sudut yang ini aja, bocah ntar nyapu. Langsung ambil di mana? Sana kali ya. Itu tutupan dari sana disapu. Kalau mau diambil tadi, mau diambil sedikit pas ini lagi nyapu bocah. Mana HP-nya? Pas 12 jam berapa istirahat? Ntar lagi. 5 menit sebelum. Dilurusin lagi kursinya. Udah? Oh, udah balikin semuanya perlengkapan. Udah balikin. Udah, silakan duduk yang ini.
Duduk dulu, duduk. Kita ini sebelah mana? Sana kan atau di sini? Oke, kegiatan hari ini kita sudah selesaikan untuk di bengkel. Ya, untuk penugasan selanjutnya nanti kita akan melaksanakan kelistrikan di bodi, ya, untuk berikutnya. Nah, untuk berikutnya itu nanti jangan sampai terjadi hal-hal yang tadi kita kurang baik pada saat praktek, seperti itu ya. Jadi kita sebelum pulang langkah baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Mas Japran. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa hening, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, Tasma. Oke, tepuk tangan dulu.